Oke, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor, ya. Di mana kompetensi dasar dari materi tersebut adalah menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor dengan indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor, dan membandingkan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, untuk 4.5-nya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran ya. Nah, sebelum kita membahas tentang materinya, nah ini ada tujuan pembelajaran. Ini setelah melihat tayangan video tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor, peserta didik kelas 11 dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan gambar dan teks vektor dengan mandiri. Selanjutnya, peserta didik kelas 11 dapat membandingkan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, setelah mempraktekkan membuat desain gambar dan teks berbasis vektor menggunakan software CorelDRAW, peserta didik kelas 11 dapat menunjukkan hasil penggabungan gambar dan teks berbasis vektor serta membuat laporan praktikum. Nah, ini tujuan pembelajaran yang nanti akan kita pelajari di pembelajaran hari ini. Nah, ini memahami gambar dan teks berbasis vektor. Materinya gambar dan teks berbasis vektor. Nah, kira-kira kalian tahu gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar logo dari sebuah media sosial ataupun sebuah instansi, ya. Kita coba jelaskan. Yang pertama adalah logonya Twitter, ya. Yang selanjutnya logo Instagram, yang warna hijau, nah itu logo WhatsApp atau WA, ya. Yang warna biru ada teks di dalamnya, nah itu adalah logo Facebook. Ya, yang di bawah ini ada logo stasiun TV, ya, swasta, nah Indosiar, dan ini medsos untuk video namanya YouTube, ya. Nah, ini beberapa logo. Nah, kenapa sih sebuah instansi, sebuah media sosial dia memakai logo? Kira-kira apa jawabannya? Ya, karena logo ini pengganti identitas, ya, pengganti identitas dari suatu lembaga. Jadi dia tidak usah memberi nama lagi di logonya. Dia cukup menampilkan logo ini, maka orang akan paham. Dan tentu saja untuk mengenal logo ini tidak mudah, tidak begitu dikenalkan langsung ingat, butuh proses beberapa lama sehingga orang itu menjadi ingat. Jadi ketika melihat logo ini, oh ini adalah Twitter. Ketika melihat logo B, oh ini adalah logo Instagram, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Apa sih gambar vektor? Kira-kira apa gambar vektor? Ya. Gambar vektor dia adalah gambar yang terdiri dari garis, kurva, atau bidang yang dapat membentuk suatu gambar kompleks. Ya. Nah, ini contoh gambar berbasis vektor. Pasti kelebihan dari gambar vektor. Nah, kelebihannya yang pertama dia bersikap scalable, ya, artinya dia dapat memperbesar atau memperkecil tanpa merubah kualitas. Jadi ketika kualitasnya ketika gambarnya kalian perbesar atau kalian perkecil, kualitas gambarnya tetap sama, ya, tidak akan berubah. Nah, yang selanjutnya dia memiliki ukuran file yang kecil, ya. Jadi ketika disimpan ukuran filenya tidak terlalu besar. Selanjutnya dia mempunyai warna-warna solid sehingga cocok untuk bentuk-bentuk gambar sederhana seperti logo yang tadi kita
contohkan kartun dan sebagainya. Nah, ini kelebihan daripada gambar vektor. Nah, selanjutnya kekurangan daripada gambar vektor. Nah, yang pertama, dia kurang dapat menampilkan gambar detail, ya. Detail-detail gambar dia agak susah untuk ditampilkan. Yang selanjutnya, dia kurang dapat menampilkan gradasi secara realistis, ya. Jadi ketika menggunakan gambar vektor, terus kalian menginginkan gradasi warna secara realistis, itu akan sulit didapat di gambar vektor. Nah, lalu aplikasi grafis berbasis vektor apa saja yang bisa digunakan? Nah, contoh-contoh aplikasi sebetulnya banyak, cuman Bapak coba tampilkan hanya beberapa saja. Nah, ini yang pertama ada CorelDRAW, ya. Selanjutnya ada Macromedia Freehand, ada Adobe Illustrator, dan ada Inkscape, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di antara aplikasi grafis berbasis vektor yang di bawah, yang umum, ya, atau orang-orang desain sering gunakan itu adalah CorelDRAW. Nah, antara CorelDRAW dan juga Adobe Illustrator. Ini yang sering ditemukan di dunia industri. Nah, selanjutnya kita bahas text vector. Apa sih text vector? Jadi text vector adalah objek gambar yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi dengan menggunakan tipografi, ya, sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur, gitu ya. Dia menggunakan tipografi yang bentuk teks. Ya, ini bagian-bagian teks dalam desain grafis, ya. Yang pertama adalah judul, ya. Judul adalah teks utama yang pertama kali dibaca dan berperan sebagai pembuka untuk mengarahkan pembaca kepada informasi yang lebih detail. Ya, jadi ketika judul itu muncul, ya, judul itu biasanya akan menjadi informasi utama yang nantinya akan dibaca lebih awal oleh si audiens atau orang yang membaca informasi yang kita buat, gitu. Makanya biasanya judul ini hurufnya harus lebih besar dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain atau teks-teks yang lain. Selanjutnya ada subjudul. Nah, subjudul adalah teks yang berfungsi menjelaskan makna dari judul dengan penjelasan yang lebih pendek untuk mendukung makna dari judul. Jadi subjudul ini lebih menjelaskan judul tapi tidak terlalu panjang, pendek. Dan biasanya subjudul ini teksnya itu tidak lebih besar daripada judul, ya. Dia harusnya lebih kecil, ya, lebih kecil daripada judul. Nah, selanjutnya ada naskah. Jadi naskah adalah kalimat atau paragraf yang memiliki informasi lebih jelas dan detail sesuai dengan subjudul dan judul dari dokumen atau sebuah desain. Nah, jadi naskah ini biasanya isinya kalimat atau paragraf yang agak panjang. Ya, dia akan memberikan informasi yang lebih detail, ya, daripada subjudul. Dan biasanya naskah ini teksnya dia akan lebih kecil daripada subjudul. Nah, kurang lebih seperti itu ini materi. Nah, selanjutnya kita akan coba tampilkan ke aplikasi pengolah gambar berbasis vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, sehat selalu. Kali ini Bapak akan coba memperkenalkan interface dari sebuah aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor, yaitu aplikasi CorelDRAW. Nah, ini aplikasi CorelDRAW-nya kita coba buka dulu. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi CorelDRAW. Nah, untuk memulai membuat sebuah desain, kalian bisa memilih new document. Ya, ketika kalian memilih new document, artinya ini adalah
dokumen baru untuk desain yang nantinya akan kalian buat. Nah, di bawahnya ini ada new template ya, ini ada new from template. Nah, ini fungsinya untuk membuat dokumen baru, tapi template-nya sudah disediakan sama si aplikasi CorelDRAW-nya ini. Yang selanjutnya ada Open Recent. Nah, Open Recent ini adalah fitur untuk membuka dokumen-dokumen yang sudah pernah kalian buat ya. Nah, ini contohnya ada beberapa dokumen gitu. Nah, ini Open Order. Nah, ini untuk membuka dokumen lainnya yang ada di file Explore. Nah, oke, kita coba ke new dokumen. Nah, ini bisa kalian pilih yang ini atau bisa kalian pilih file new ya, file new, atau juga kalian bisa pilih icon new ini ya. Oke, kita coba. Nah, setelah kalian klik new, nah di sini akan ada pengaturan. Yang pertama adalah name. Name itu untuk nama dokumen. Jadi nama dokumennya apa? Nah, kalian tinggal tuliskan. Misalkan nama dokumennya latihan 1. Nah, ini preset destination-nya tinggal dipilih mau apa, biasanya pilih di custom saja. Nah, di sini ada size. Nah, ini untuk memilih lembar kerja. Lembar kerja ini ukurannya apa? F4, A4, custom dan lain sebagainya. Kalian tentukan, silahkan. Ya, mau custom, kalau mau custom ukurannya kalian yang tentukan sendiri. Nah, di sini ada wide. Nah, wide-nya mau berapa? Kalian tentukan sendiri. Nah, di sebelah wide ini ada unitnya ya. Unitnya di sini ada milimeter. Nah, kalian bisa pilih unitnya mau apa, mau inci, milimeter, viskas, poin, pixel, dan seterusnya. Nah, umumnya di Indonesia itu memakai satuan milimeter, sentimeter, meter, dan kilometer. Nah, kita pakai yang sentimeter saja. Nah, ini wide-nya, ini height-nya. Karena size ini kita pilih F4, maka wide dan height-nya akan tersetting otomatis. Ya. Nah, ini untuk penentuan lembar kerjanya, nanti ini mau vertikal atau mau horizontal. Nah, ini nomor of page. Jadi kalian mau bikin berapa halaman dalam satu dokumennya. Ini hampir mirip seperti aplikasi Excel. Excel mau berapa, 1 sheet, 2 sheet, 3 sheet. Namun di CorelDRAW namanya adalah fake ya. Ini untuk colornya, setting colornya ada RGB, ada CMYK ya. Nah, kalian tentuin kalau mau desainnya untuk dicetak ya gunakan CMYK. Kalau desainnya untuk di display di monitor gunakan RGB. Nah, untuk CMYK rendering resolutionnya di rata-rata dia memakai 300 dpi. Nah, kalau udah kalian oke. Nah, itu tadi pengaturan awal untuk sebuah tampilan lembar kerja pada aplikasi CorelDRAW. Nah, selanjutnya Bapak akan coba jelaskan bagian-bagian daripada tampilan aplikasi CorelDRAW ya. Ini Bapak tunjukkan yang pertama. Ini adalah title bar ya. Jadi title bar itu dia tertera nama file yang sedang dibuka. Jadi nama filenya apa? Nah, tadi kita bikin nama filenya latihan 1, maka di sini akan muncul latihan 1. Nah, ini title bar namanya. Nah, di bawah title bar, nah ini ada menu bar. Nah, menu bar itu terdapat menu-menu utama yang memuat perintah-perintah kerja pada program. Ya, ini ada file, edit, view, layout, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya menu bar. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi ini ada toolbar ya. Nah, toolbar ini berisi icon perintah yang terdapat pada menu bar
Jadi di menu bar biasanya agak sulit, ya harus pilih, misalkan di sini ada file, nah dia baru muncul new. Nah, tapi di toolbar, nah dia akan nampilkan ikonnya saja. Nah, biasanya icon yang dimunculkan adalah icon-icon yang sering digunakan biasanya. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi ini ada properties bar. Nah, properties bar. Jadi apa itu properties bar? Properties bar adalah dia akan menampilkan pengaturan umum dari tool yang sedang aktif, ya, tool yang sedang aktif atau pekerjaan yang sedang dilakukan, ya. Contohnya yang seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini kita lagi memunculkan tampilan lembar kerja sebuah aplikasi CorelDRAW. Nah, yang dimunculkan di properties bar, nah, dia akan memunculkan pengaturan tentang lembar kerjanya. Ya, misalkan yang ini adalah size-nya F4. Nah, jadi lembar kerja ini adalah size F4. F4 itu size-nya berapa? Di sini ada 33 cm untuk horizontal, 21 untuk vertikal. Nah, ini unitnya apa? Di sini unitnya cm. Nah, kalau mau dirubah ya tinggal kalian pilih, tentukan. Nah, ini di properties bar. Jadi dia akan menampilkan pengaturan tentang tool yang sedang aktif. Gitu. Selanjutnya di sini ini ada rule. Nah, rule ini adalah penggaris pada lembar kerja, ya, berfungsi untuk membantu menentukan posisi serta ukuran suatu objek. Ya, ini rule-nya. Nah, setelah rule, nah ini yang paling penting menurut Bapak, ya. Ini adalah toolbar, ya. Nah, toolbar ini dia berisi kumpulan perintah atau kumpulan tool-tool utama dalam CorelDRAW. Nah, nanti jadi ketika kalian nanti membuat desain, nah, kurang lebih sebagian besar toolnya adalah ada di sini. Nah, nanti kita akan perjelas lagi bagian-bagian daripada tool ini. Oke, setelah toolbar, dia ada lagi di sini. Ini namanya dokumen navigator, ya. Jadi dokumen navigator di sini Anda dapat melihat jumlah halaman dan halaman yang sedang aktif, gitu. Kebetulan di sini halamannya cuma 1. Jadi jumlah halamannya 1 dan yang sedang aktif adalah 1. Nah, di sini ada penambahan. Kalau saya tambah, maka dokumennya akan menjadi 2, gitu. Dan ini yang sedang aktif adalah peg 2 atau dokumen yang kedua. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita pengen pindah ke peg 1, kita tinggal pilih tanda panah sebelah sini, kita klik. Nah, dia akan pindah ke sebelah peg 1, dokumen 1, ya. Nah, ini namanya dokumen navigator. Nah, selanjutnya ini ada area yang namanya drawing windows, ya. Mana drawing windows ini? Ini adalah area drawing windows, ya. Area berwarna putih pada CorelDRAW. Nah, dia merupakan tempat untuk membuat suatu objek. Nah, jadi ketika kalian membuat objek atau gambar, ya bebas mau di kotak sini ataupun di luarnya, tidak masalah. Nah, selanjutnya yang kotak ini dia adalah drawing peg, ya. Apa? Drawing peg, ya. Drawing peg yaitu merupakan daerah percetakan yang berada di dalam persegi panjang. Nah, jadi ketika kalian mau mencetak sebuah desain, maka desain itu dipastikan harus berada di area drawing peg ini, di area kotak ini. Ketika si desain itu ada di luar, maka desain itu tidak akan masuk ke area cetak. Jadi ketika dicetak, dia kemungkinan tidak masuk, tidak bisa tercetak karena dia ada di luar bagian dari drawing peg. Nah, selanjutnya yang di bawah sini ini adalah status bar, ya. Yang ini status bar. Nah, dia berisi informasi tentang suatu objek, bisa bentuk, bisa ukuran, warna, resolusi, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung nanti
yang aktifnya yang mana, hampir mirip-mirip dengan properties bar yang di sini. Ya, kalau di sini ini maksudnya berisikan dengan informasi-informasi tentang pengaturan tool yang sedang aktif. Nah, di sini juga sama, tapi lebih ke koordinat dan biasanya bentuknya hanya informasi saja. Tuh, properties bar. Selanjutnya, ini adalah bagian navigator. Dia berfungsi untuk menggeser tampilan sebuah drawing Windows. Ya, nah ini navigator. Kalian bisa geserkan ke samping kiri atau samping kanan, atau bisa geserkan ke atas atau ke bawah yang ini. Ya. Nah itu navigator. Selanjutnya, yang di sini ini adalah color palette. Ya. Nah, di color ini Anda dapat memberikan warna suatu objek, ya, baik objek dalam ataupun objek luar atau garis luarnya. Untuk memberikan warna pada objek, Anda tinggal pilih objeknya lalu klik di sini, pilih warna yang mana, maka objek akan berubah menjadi warnanya. Nah, selanjutnya Bapak akan coba memperkenalkan beberapa tool yang nantinya akan kalian gunakan untuk menggambar, ya, atau mendesain gambar dan teks berbasis vektor. Nah, kita mulai dari atas. Nah, ini adalah Victool. Nah, ya, ikonnya seperti tanda panah. Nah, fungsinya adalah untuk memilih, mengubah ukuran, memiringkan serta merotasi objek. Nah, ini Victool. Selanjutnya di bawahnya ini ada Shape Tool, ya. Shape Tool fungsinya untuk mengubah garis termasuk outline pada objek. Nah, ini Shape Tool. Nah, kalau kalian melihat ada tanda segitiga hitam seperti ini artinya di sini masih ada objek yang lain, ya. Jadi kalian tinggal dekatkan kursornya ke segitiga hitam lalu klik. Nah, dia akan muncul. Di sini akan ada banyak tool-tool yang lainnya, ya, kayak smear, twin, attach, reveal, smooth, dan roghan. Ya. Oke. Selanjutnya ada crop. Di sini ini adalah crop tool, fungsinya untuk memotong bagian objek yang diinginkan. Ya. Crop, memotong objek. Ini ada knife, ada virtual segment delete, ada eraser. Nah, knife fungsinya untuk memotong objek, virtual segment memotong bagian objek yang berpotongan, ya. Kalau eraser fungsinya untuk menghapus. Nah, di bawahnya ada zoom, ya. Ada zoom, fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan sebuah gambar atau sebuah drawing Windows. Sementara di sini ada pen atau hand. Nah, dia fungsinya untuk menggeser, ya, menggeser tampilan daripada drawing Windows. Nah, selanjutnya di sini ada flyout freehand. Nah, ada freehand di sini fungsinya untuk menggambar garis atau kurva, ya. Terus ada bezier, ada fan, ada spline, polyline, 3-point crop, smart drawing. Nah, ini fungsinya hampir mirip-mirip, ya. Fungsinya untuk membuat garis, ya, kurang lebih. Nah, selanjutnya di sini ada artistic media tool, ya. Artistic media tool ini untuk menggambar garis dan kurva yang bentuknya artistik, ya. Jadi kayak kalian melukis dengan menggunakan kuas, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ini ada rectangle tool, ya. Rectangle fungsinya untuk membuat objek berbentuk kotak atau rectangle. Terus di sini ada ellipse. Nah, ellipse fungsinya untuk menggambar elip atau menggambar lingkaran, gitu, ya.
Selanjutnya di bawahnya ini ada polygon. Ya, polygon ini untuk membuat polygon atau segi dengan beberapa segmen atau beberapa garis, tinggal diatur mau polygon 5, 6, 7 dan sebagainya. Di polygon ketika kalian pilih segitiga kecil hitamnya, di sini akan muncul beberapa tool-tool yang lainnya ya. Ada star, ada complex star, ada graph favor, ada spiral, ada basic shape, ada arrow shape, ada flowchart, ada banner set, ada callout shape dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kalian pilih sesuai kebutuhannya yang mana. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada teks ya. Nah, teks ini fungsinya untuk membuat teks. Sementara di bawahnya lagi ada table. Nah, fungsinya untuk membuat table. Nah, selanjutnya ini ada parallel dimension untuk menentukan ukuran sebuah lembar kerja atau sebuah garis atau sebuah bentuk, berapa ukuran dari masing-masing desain yang kalian buat gitu ya, horizontal atau vertikal. Nah, ini untuk angle dimension, jadi berapa derajat kemiringannya. Nah, intinya di sini kalian bisa menentukan berapa ukuran sebenarnya dari desain yang kalian gambar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini strain lane connector, rig angle connector, rounded rig angle connector. Ini biasanya untuk membuat flowchart. Jadi kayak hubungan dari satu objek ke objek yang lain. Nah, ini bisa kalian gunakan misalkan untuk bikin seperti apa ya, struktur organisasi atau langkah-langkah kerja dari bagian A menuju bagian B dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini, nah ini ada efek-efek pada gambar vektor. Nah, misalkan ini ada drop shadow, ada contour, ada blend, distort, envelope, extrude dan lain sebagainya. Nah, di sini ada transparent tool, terus ada color eye dropper. Nah, ini untuk mencari warna yang diinginkan atau mencari sampel warna. Ketika kita susah mencari warna di palet warna, maka gunakan color eye dropper untuk mengambil sampel warna dari objek yang lain. Ya, ini untuk interaktif fill. Nah, untuk pemberian warna dengan interaktif. Nah, ini misalkan pemberian warna dengan gradasi warna, dengan mesh fill dan lain sebagainya. Nah, di sini ini ada smart fill tool. Nah, ini untuk memberikan warna dengan pintar, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu sekilas tentang tool-tool yang ada di toolbar ini ya. Nah, mungkin itu penjelasan tentang toolbar.